Ini waktu kami belajar doktrin Allah, ini buku wajib kami yang nulis Pendeta Yakub sendiri ya, mengenal dan bergaul dengan Allah. Ini pun versi yang sudah diperbaharui, bukan versi yang lama ya. Versi yang lama saya yang menjadi bahan pembelajaran saya tuh yang buku yang terbitan lama, bukan yang baru. Ini penerbit Andi nih ya. Ini Octaviano nih ya, kerja di penerbit Andi nih ya. Nah, terus ini terbitan Perkantas. Ini buku terbaru Pak Yakub juga. Nah, hampir semua yang diseminarkan itu ada di sini, di buku ini ya, Integrasi Psikologi dan Teologi. Ini dari karya Pendeta Yakub yang terbaru, ini terbitan Perkantas. Nah, saudara-saudara, jadi itu sendiri yang masih menjadi pembelajaran saya juga. Tapi inti poinnya sih begini ya. Sulitkah menjadi orang Kristen? Selama ini kita banyak belajar Alkitab. Selama ini orang Kristen banyak belajar teologi, mengetahui kebenaran, melakukan berbagai macam fenomena kehidupan beragama, begitu ya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya realitas teologi atau realitas kebenaran Tuhan, kebenaran Alkitab yang orang-orang pelajari itu benar-benar teraplikasikan dalam hidup orang Kristen, begitu ya. Jadi bukan hanya dalam tataran teori, iman itu bukan hanya dalam tataran pengetahuan, pengertian, kebiasaan, tradisi, atau sebuah kebudayaan, tapi bagaimana kebenaran Alkitab itu benar-benar membawa orang tuh dimerdekakan oleh kebenaran itu dan mengalami kehidupan sebagai manusia baru seperti yang Tuhan kehendaki. Intinya, bagaimana kebenaran Alkitab itu teraplikasi. Nah, itu intinya. 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 25. Silakan, mungkin Miss Injilia mau bantu baca, silakan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, teman-teman, waktu teman-teman membaca ayat ini tulisan kepada seorang muda ya. Tema kita kan sulitkah menjadi anak muda Kristen ya. Nah, saudara-saudara, ini bicara soal tulisan Paulus kepada anak muda bernama Timotius. Anak muda bernama Timotius ini adalah anak rohani yang sah dari Paulus ya. Paulus tuh punya 2 anak rohani setidaknya yang di Alkitab dia sebut sebagai anakku yang sah. Yang satu Timotius, yang satu namanya Titus ya. Nah, saudara, ini 2 anak rohani. Nah, salah satu suratnya kepada Timotius menjelang Paulus meninggal ya, menjelang Paulus dihukum mati ya, menjelang kematiannya. Paulus berpesan kepada Timotius sebagai pemimpin gereja yang masih muda, dan pesannya ini saudara-saudara perhatikan deh. Nasihat Paulus kepada Timotius adalah nasihat-nasihat untuk mengenali adanya kehadiran realitas psikologi, realita jiwa dalam jiwa manusia, dalam jiwa Timotius yang harus dikenali dan ditanggalkan. Nah, tapi pada saat yang sama, Paulus juga lewat ayat ini mengingatkan ada realitas jiwa atau ada realitas psikologi yang Timotius harus hidupkan sebagai orang beriman. Nah, coba sekarang teman-teman perhatikan realitas jiwa apa, kita mungkin menyebutnya karakter lah ya. Karakter apa yang Timotius harus tanggalkan dalam ayat-ayat ini, dan realita jiwa atau realitas psikologi apa yang Timotius harus kembangkan dalam ayat-ayat ini. Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Pertengkaran ya, pertengkaran karena soal yang dicari-cari, karena cari-cari perkara aja, pokoknya yang penting ada sesuatu yang bisa dipertengkarkan, kan ada orang tipe begitu ya, yang penting rame nih gitu. Terus apa lagi teman-teman yang harus ditanggalkan? Kalau realita yang harus dikejar, dikembangkan apa dalam ayat-ayat ini? Keadilan, kesetiaan, faithfulness, kasih, damai ya. Terus apa lagi? Tidak bertengkar, ramah. Terus apa lagi?
cakap mengajar, ini bicara soal keterampilan ya. Terus apa lagi? Sabar. Nah, saudara, jadi di sini kita belajar bahwa ternyata kebenaran Allah itu ketika hadir di dalam kehidupan manusia, kebenaran Allah itu hadir di dalam satu wadah jiwa manusia. Nah, bagaimana respon manusia untuk kemudian mengaplikasikan kebenaran itu? Nah, ada bagian-bagian dari kehidupan realitas jiwa manusia yang harus dihindari. Dan itu dicatat di sini sebagai anak muda, jangan cari-cari hal-hal yang terlalu bodoh untuk diributkan begitu ya. Tapi kembangkan karakter-karakter adil, setia, kasih, damai. Nah, ini bicara soal realita jiwa manusia. Tapi yang jadi concern kita adalah bagaimana di dalam kehidupan jiwa manusia, kebenaran Allah itu terintegrasi dan mengubah hidup manusia, sehingga yang ditampilkan adalah realitas psikologi yang harus dikembangkan tadi itu. Nah, dan tujuan pertumbuhan itu nanti ada tujuannya, tapi sekarang intinya kita menyadari dulu nih, bahwa manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk yang punya jiwa, ya, punya struktur jiwa. Nah, sekarang ini saya pelajari tentang struktur jiwa ini pertama kali saya pelajari ini dari sebuah seminar. Jadi waktu saya sebelum masuk teologi, teman-teman ya, saya akan gambar di sini yang namanya life structure ya, life structure. Jadi sebelum saya kuliah teologi, saya itu sudah senang baca, saya itu sudah senang ikut seminar-seminar, karena saya tinggal di Jakarta kan, dan di Jakarta tuh senang banget loh mau ikut seminar ini, tinggal naik angkot, naik bus, naik kereta, kemana ikut seminar, pulangnya malam jam 11 gitu ya, tapi kami senang sekali, menikmati sekali hidup di kota besar, gampang banget kesana kemari untuk ikut seminar gitu ya, penuh perjuangan tapi menyenangkan. Nah, jadi saya pertama kali belajar ini justru ketika saya belum masuk sekolah teologi ya, saya ikut pengantar konseling, saya dasar-dasar konseling ya. Nah, saya ikut di MRI itu Mimbar Reform Indonesia yang ada di Matraman, sekarang mungkin sudah nggak ada ya. Dan dijelaskan di sana bahwa jiwa manusia itu terbangun tuh dari balok-balok kehidupan gitu ya. Jadi manusia tuh terbangun, hidupnya tuh terbangun dari berbagai macam balok-balok penyusun hidupnya ya. Ini ada balok psikososial misalnya ya, psikososial. Ini ada balok kognitif ya. Ini ada balok kehidupan beragama, religiusitas ya. Kemudian ada balok beragama moralitas ya. Di sini ada balok lagi namanya balok kebutuhan, need ya, kebutuhan. Nah, jadi manusia itu setiap orang beda-beda ya bentukan struktur jiwanya. Saya dengan Miss Injilia, dengan Miss Yulia, dengan Aviano, struktur jiwanya tuh nggak sama, beda-beda ya. Susunan bentuk moralitasnya, religiusitasnya, kehidupan keagamaan kami, kognitifnya, tingkat kecerdasannya, psikososialnya, kemampuan kami itu berelasi secara sosial, dan kebutuhan-kebutuhan kami itu beda. Nah, ini perlu disadari oleh setiap orang, bahwa setiap orang itu terbentuk dengan life structure yang beda-beda, life structure yang berbeda-beda, ya, struktur jiwa yang berbeda-beda. Nah, itu yang perlu disadari dulu. Nah, struktur jiwa ini, saudara, kalau kita mau pretelin satu-satu, wah itu kita bisa mempelajari manusia tuh kaya banget ya. Misalnya, kalau kita mau memanfaatkan teori-teori psikologi, ya, misalnya untuk mempelajari struktur moralitas manusia saja ya. Misalnya kita bisa mempelajari struktur moralitas manusia dan perkembangannya dengan memanfaatkan teorinya, misalnya nih, Kohlberg misalnya, ini misalnya ya. Kemudian mempelajari teori psikososialnya, mungkin kita bisa pelajari dari teorinya Erik Erikson ya. Kalau kita mau belajar tentang kognitifnya, ini saya coba ingat-ingat dari kuliah saya ya. Bu Evi mungkin lebih menguasai ini karena Bu Evi kan satu alma mater sama saya ya, mungkin dia bidang konseling lebih menguasai. Kognitif ini kalau nggak salah Piaget ya, Piaget ya kalau nggak salah ya. Kemudian kalau kita misalnya belajar dari struktur religiusitas ya, yang hari ini kita mungkin akan singgung ya, itu kita bisa mungkin belajar dari teorinya teorinya James Fowler ya.
James Fowler, ya. Dan kalau kita mau belajar tentang kebutuhan manusia, needs-nya, kita belajar dari Abraham Maslow misalnya, ya. Ini kebanyakan orang-orang, bukan orang-orang Kristen ya, bukan orang-orang Kristen, tapi kalau kita mengutipnya, misalnya perkataan John Calvin ya, misalnya perkataan John Calvin. John Calvin tuh mengatakan begini, ya. Bahkan ketika kita membaca tulisan dari penulis-penulis yang tidak baik pun, bahkan kalau penulis-penulis itu bukan penulis yang seiman ya, kita seharusnya dapat menangkap potensi yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta, potensi yang diciptakan oleh Allah yang menciptakan orang-orang ini di belakang kemampuan para penulis tersebut. Sehingga kita tidak seharusnya menutup kemungkinan untuk melihat dan menangkap kebenaran Allah di dalamnya. Jadi orang-orang yang tidak seiman dengan kita ini, mereka membuat sebuah teori-teori dalam bidang psikologi yang menjadi kajian psikologi ya, untuk meneliti jiwa manusia dan berbagai aspek struktur jiwa kita, ya. Meskipun mereka nggak seiman dengan kita, tapi seperti perkataan Calvin, kita harus melihat dan menangkap potensi yang diciptakan oleh Sang Pencipta di belakang kemampuan mereka ini, ya. Dan tidak menutup mata untuk melihat, menangkap kebenaran Allah di dalamnya. Jadi meskipun mereka bukan Kristen, tapi karya tulis mereka bisa jadi mengandung kebenaran, ya. Sama seperti kita menemukan teori Pitagoras. Pitagoras kan bukan orang Kristen, ya. Tapi dari teori Pitagoras kita bisa mengembangkan fisika, matematika, bahkan ilmu teknik dan sebagainya, ya. John Calvin juga mengatakan semua kebenaran berasal dari Allah. All truth is God's truth, ya. Ini termasuk apa? Keyakinan kita ya. All truth is God's truth. Ya, semua kebenaran dalam bidang apapun juga, psikologi, filsafat, bahkan kalau kita pelajari kisah para rasul ya, teman-teman yang ikut pembinaan pembekalan pemimpin kelompok kecil sama saya, Paulus itu mengutip ucapan-ucapan filsuf ketika menginjili. Bahkan Paulus dalam bidang sastra misalnya, Paulus mengutip karya sastra orang Yunani dalam memberitakan Injil. Jadi ada kebenaran-kebenaran dalam karya sastra Yunani, dalam filsafat Yunani, dalam ilmu psikologi, dalam semua hal yang kita pelajari yang menjadi wahyu umum di dunia ini, itu bisa jadi mengandung kebenaran, ya. Sehingga kebenaran yang dikatakan orang-orang jahat pun, kata Calvin ya, kata John Calvin nih, sehingga kebenaran yang dikatakan oleh orang-orang jahat pun kita harus terima sebagai kebenaran Allah. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Selama itu sesuai dengan fakta, ya kita terima sebagai kebenaran Allah. Ya, ilmu gravitasi, hukum gravitasi, hukum Archimedes, meskipun Archimedes bukan orang Kristen, kita mesti sadar bahwa mereka adalah gambar dan rupa Allah dan meninggalkan dalam diri mereka, dalam jiwa mereka jejak-jejak kebenaran Allah. Sehingga bisa saja hasil penelitian mereka mencerminkan kebenaran Allah. Nah, itu yang harus kita teliti dan harus kita coba pelajari dan kita pelajari dalam terang firman Tuhan, dalam terang kebenaran yang sejati, yaitu Alkitab. Nah, itu yang Pak Yakub juga mencoba menyuarakan lewat bukunya, gitu ya. All truth is God's truth. Nah, saudara kalau ingat ya, saya kan orang yang suka sejarah ya. Saya suka orang sejarah, saya suka belajar sejarah gitu ya. Ada seorang tokoh bernama Abraham Kuyper ya, saya tulis di sini aja ya. Abraham Kuyper ya. Abraham Kuyper ini saudara, dia seorang jurnalis, bayangkan ya, wartawan nih. Dia seorang politikus, dia menjadi Perdana Menteri Belanda tahun 1905. Saudara kalau ingat di pelajaran sejarah ada politik balas budi, ya, Van de Venter kan tokohnya namanya Van de Venter. Nah, itu berlangsung di bawah kepemimpinan ketika Abraham Kuyper jadi Perdana Menteri. Politik balas budi di mana pemerintah kolonial Belanda itu memperlakukan mengembangkan pendidikan bagi masyarakat kolonial termasuk yang di Hindia Belanda, termasuk di Indonesia, ya. Itu di bawah kepemimpinan ketika Perdana Menteri Belanda itu Abraham Kuyper, meskipun penggagas politik balas budi sendiri namanya Van den Venter ya kalau nggak salah ya, Van der Venter itu ya. Nah, jadi saudara Abraham Kuyper ini seorang teolog Calvinis, seorang teolog reform yang sangat terkenal ya. Salah satu ungkapan yang sangat terkenalnya begini. Tidak ada 1 inci pun dalam seluruh area keberadaan manusia yang atasnya Kristus yang berkuasa atas segalanya tidak berseru milikku. Saya ulangi ya. Tidak ada 1 inci pun dalam seluruh wilayah keberadaan manusia
di mana Kristus berkuasa atasnya, di mana Kristus tidak berkata milikku. Artinya Kristus mengklaim, ya, Tuhan Yesus Kristus mengklaim bahwa seluruh area bidang hidup manusia itu ada di bawah kakinya, miliknya. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Nah, saudara, jadi realitas itu yang mesti kita sadari, bahwa bahkan dari misalnya ilmu-ilmu psikologi, ya, dari ilmu-ilmu psikologi kita juga bisa belajar kebenaran Allah yang mungkin Tuhan bisa singkapkan kepada kita, gitu, ya. Nah, contohnya begini ya, saudara-saudara, ya. Hari ini saya ingin mengajak kita, sulitkah kita menjadi orang Kristen? Mengapa menjadi orang Kristen itu tidak mudah? Contoh dari teori psikososialnya Erik Erikson, misalnya begini, ya, itu kan ada teorinya, ya. Ketika seseorang itu bertumbuh dari usia 0 sampai sekarang, ya, 0 sampai sekarang, itu kan manusia tuh mengalami tahapan-tahapan perkembangan psikososial, ya, itu menurut teori Erik Erikson. Tapi kita lihat ternyata itu bisa sesuai dengan fakta loh, dan itu akhirnya menjadi kajian yang bahkan dalam iman Kristen pun ketika diintegrasikan dalam ilmu konseling sangat menolong para konselor Kristen untuk menolong orang-orang yang bahkan fungsi hidupnya itu lumpuh. Jadi ada orang-orang yang menjalani iman Kristennya, dia tahu kebenaran, tapi tidak berfungsi secara normal, gitu, ya. Fungsi hidupnya lumpuh, berjinah, bangga, pukul istri, begitu kan, tidak mau kerja. Itu kan ada faktor-faktor psikologi di masa lalunya mungkin, ya, yang mempengaruhi dia sehingga jiwanya mengalami kekosongan, dan kalau itu tidak dipulihkan atau tidak menemukan sarana pengganti untuk mengisi kekosongan itu, dia akan menghidupi pola itu. Dia bisa jadi majelis, dia bisa jadi rohaniwan, dia bisa jadi seorang Kristen yang rajin melayani, tapi karena pola itu sudah tercetak dalam dirinya, dan dia nggak sadar sebenarnya, akhirnya dia selalu menjadi batu sandungan buat orang, selalu jadi batu sandungan buat orang. Heran loh, dia ini rajin melayani, tapi kata-katanya selalu kasar. Selalu dengan istrinya itu kasar, selalu dengan anaknya itu pelit sekali. Tapi kalau untuk pelayanan royal sekali, untuk pelayanan buang-buang duit itu royal sekali, tapi untuk istri dan anak sendiri sampai istri dan anaknya nangis-nangis. Itu banyak terjadi, saudara, ya. Dia tuh pendeta loh, tapi kenapa akhirnya kita menemukan Ravi Zacharias, seorang pembicara terkenal, ketika dia mati diketemukan bahwa dia sudah bahkan memperkosa seseorang, dan bahkan diketemukan bahwa hasil penyelidikan menyatakan sudah banyak wanita yang dilecehkan olehnya. Nah, padahal ini pembicara sangat luar biasa, apologet terkenal, yang sampai-sampai materi buku-buku yang dia tulis itu dijadikan bahan pembelajaran di kampus-kampus Kristen, ya kan, dan orang terkejut begitu. Nah, tapi kalau kita yang sudah belajar tentang realitas psikologi dalam jiwa manusia, kita sadar ada kekosongan dalam jiwanya Ravi Zacharias. Ravi Zacharias menyaksikan dalam penelitian itu disaksikan bahwa bagaimana dia merasa kosong, ya. Dia pimpin seminar di mana-mana, termasuk saya datang 2016 ikut seminarnya dia di Filipina bersama Pak Yer, ya. Dan saya kesaksian di mimbar bagaimana ketika dia pimpin ceramah itu hadirat Allah itu seperti turun dari surga. Dan siapa menyangka ternyata ketika itu pada momen 2016 itu, pada momen itulah dia sudah mulai menjalin relasi perjinahan dengan seorang wanita. Padahal saya waktu dengar khotbahnya itu seperti surga turun ke bumi loh. Itu suasana surgawi itu terasa banget. Dia tuh sangat berwibawa secara rohani. Tapi siapa sangka di kemudian hari saya baru tahu, tahun yang sama, menit yang sama, dia sedang menyimpan dosa. Dosa yang sangat mengerikan sekali, berjinah dengan istri orang. Ya. Nah, saudara, jadi itu siapa menyangka gitu loh. Dan makanya saya terpukul kan waktu dengar Ravi Zacharias itu terungkap begitu. Tapi itu juga realitas saya, saudara. Itu realita kamu dan saya, masing-masing kita punya sisi gelap, kekosongan jiwa, mungkin seperti Ravi Zacharias dalam aspek-aspek tertentu. Makanya di antara kita ada yang punya kelemahan dalam bidang seks. Ada di antara kita yang punya kelemahan dalam bidang kepercayaan diri, minder sekali. Ya, ada di antara kita yang punya masalah kelemahan sisi gelapnya itu masalah tahta, ya, masalah kuasa, ya, masalah jabatan gitu, ya. Kita nggak dipercaya dalam kepanitiaan, ya, kita nggak dipercaya menjadi ketua, kita ngambek. Kita mesti bertanya, kok bisa begitu ya? Padahal dia tahu kebenaran, dia ngerti doktrin, tapi begitu diperhadapkan pada realita, dia nggak dipercaya jadi ketua panitia, dia ngambek. Nah, itu kan ada sesuatu dalam jiwanya yang belum selesai sebenarnya, gitu, ya. The truth not yet set him free. Kebenaran itu belum memerdekakan dia. Nah, kemudian juga misalnya ada orang-orang yang sangat gila harta, ya.
atau serakah atau pelitnya luar biasa. Itu terjadi padahal dia hamba Tuhan misalnya. Nah, saudara, realita-realita ini kalau kita coba pelajari misalnya pakai teorinya Erik Erikson ya, bagaimana perkembangan jiwa psikososial manusia itu ternyata bisa mempengaruhi kehidupannya di masa depan ya. Misalnya termasuk si Ravi Zacharias tadi, di mana dia pimpin seminar di mana-mana, tapi dikatakan ketika di kamar hotel tuh dia merasa kosong sekali. Ketika dia sendirian di kamar hotel tuh dia merasa hatinya tuh kosong sekali. Nah, itu kenapa begitu? Kok bisa begitu? Nah, sayangnya si siapa namanya? Si Ravi Zacharias ini mungkin tidak punya kelompok kecil kali ya. Padahal gunanya kelompok kecil kan salah satunya itu, teman akuntabilitas, teman untuk kita tuh berbagi tentang kekosongan jiwa kita. Salah satunya itu pentingnya pemuridan tuh di situ, teman-teman. Nah, dalam teori psikososial Erik Erikson misalnya, bayi usia dari lahir sampai 18 bulan itu sedang mengembangkan trust and mistrust, rasa percaya dan rasa tidak percaya. Kalau di masa itu dia dibesarkan oleh orang tua yang kasar ya, malam-malam dia nangis, terus papahnya bangun dengan kasar ganti popoknya, mamahnya melakukan dia juga dengan kasar, mandiin juga dengan kasar, lalu dia sering dengar suara teriak-teriak orang tua bertengkar di usia di mana 0 sampai 18 bulan, secara nggak sadar di alam bawah sadarnya anak itu akan mengembangkan sebuah perasaan tidak percaya, mistrust, dan itu akan terbawa sampai dia besar. Dia akan merasa dunia ini nggak aman. Dia akan menjadi pribadi yang penuh curiga, sulit kerjasama dengan orang, bisa jadi begitu. Jadi ekspresinya, penampakannya bisa macam-macam, saudara ya. Terus kemudian di anak-anak usia 2 sampai 3 tahun, anak itu mengembangkan otonomi atau mengembangkan sebaliknya rasa malu dan ragu-ragu. Misalnya anak usia 2 sampai 3 tahun dan kamu jadi mamahnya, kalau Tuhan berkehendak kamu menikah ya. Usia 2 sampai 3 tahun anakmu kamu perlakukan sedikit-sedikit nggak boleh, maksudnya pegang segala hal nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jiwa otonominya akan mati gitu. Nah, kalau jiwa otonominya akan mati dan itu secara nggak sadar tercetak dalam alam bawah sadarnya, dan dia menjadi dewasa besar, dia akan menjadi orang yang sangat tidak mandiri, sangat ragu-ragu. Masa remajanya dia akan menjadi anak siswa SMA yang ini takut salah, itu takut salah. Sampai dia menikah akan jadi suami yang bermasalah. Karena dia akan menjadi suami yang tidak bisa ambil keputusan, dia akan jadi suami yang sangat bergantung sama istri, apa-apa terserah istri, sampai rumah tangganya kacau balau pun, dia salahin istri. Hanya karena dia tidak mau ambil kemandirian, tanggung jawab sebagai suami. Nah, saudara, jadi sulitkah jadi anak muda Kristen? Sulitkah untuk mencari anak muda Kristen sebagai jodoh kita? Nah, saudara, itu gunanya pacaran itu benar-benar saling mengenal, termasuk mengenal masa lalunya dia. Siapa tahu dia punya trauma-trauma tertentu. Jangan pacaran itu isinya nonton bioskop. Kalau nonton bioskop itu yang kamu tonton layar gitu, nggak ada dialognya. Tapi pacaran tuh isinya dengan pergi makan. Ya, ngobrol waktu di meja makan, perdebatkan masalah doktrin, perbedaan teologi, perdebatkan masalah misalnya bagaimana cara mengatur keuangan ke depan. Itu semua harus terbuka. Supaya apa? Supaya kita tahu siapa yang mau kita nikahi. Jangan beli kucing dalam karung. Tiba-tiba dia jadi pribadi yang waktu pacaran manis-manis gitu ya. Tiba-tiba dia ternyata punya kecenderungan yang bikin kamu kaget. Tahun pertama oke, tahun kedua oke, tahun ketiga suka pukul istri. Begitu ada masalah krisis yang terjadi, dia tiba-tiba jadi orang yang berbeda sekali. Dia pukulin istrinya, dia pukulin anaknya. Ngeri banget. Ya. Nah, saudara, kalau orang punya kecenderungan pukul tembok aja, saya sudah serem loh. Ya kan? Kan ada tuh suami-suami yang saking marahnya pukul tembok, gitu ya. Itu aja saya sudah kaget dan serem gitu ya. Apalagi pukul istri, tapi masih mending pukul tembok sih. Kan yang bonyok tangannya sendiri ya. Tapi bagaimana kalau kalian sudah menikah, jadi majelis pula, mau cerai kan malu. Ya, mau cerai malu, tapi suami saya suka pukulin saya gitu. Mau cerai malu, masa orang Kristen cerai, apalagi katanya ya, suku-suku tertentu ya, namanya nikah itu udah artinya nikah keluarga. Kamu ceraikan anak saya, kita putus hubungan keluarga nih, keluarga besar. Wah, itu kan kacau beliau. Ya. Nah, saudara, jadi ternyata teori-teori seperti teori perkembangan psikososial, Erik Erikson, itu penting juga dipelajari. Itu gunanya parenting. Kalau kalian nanti jadi orang tua murid, jadi orang tua siswa, jadi guru, ada seminar parenting, ikutlah. Kenapa? Karena kita tidak pernah lulus jadi orang tua. Kita tidak pernah lulus jadi suami atau istri.
seumur hidup belajar. Kalau kita mau kuliah hukum, ada kuliahnya 4 sampai 5 tahun. Kuliah jadi dokter, ada kuliahnya 6 tahun, begitu ya, 6 sampai 7 tahun ya. Kuliah teologi dari 3 sampai 7 tahun. Tapi kalau kayak saya 7 tahun kuliah teologi itu kebangetan sebenarnya ya. Itu udah titik terakhir mau di DO itu ya. Jadi jangan tiru saya ya, kuliah teologi sampai 7 tahun ya. Jadi semua orang mau persiapan karir apapun ada kuliahnya. Tapi nggak ada persiapan untuk jadi suami yang baik. Nggak ada kuliah khusus 6 tahun bergelar sarjana suami yang baik, nggak ada. Ya, sarjana keluarga yang baik, sarjana istri yang baik, nggak ada. Seumur hidup kita akan belajar. Bahkan ketika kalian mau nikah, tidak semua gereja menyediakan yang namanya konseling pranikah. Padahal itu penting banget. Karena kita nikah seumur hidup. Orang itu adalah orang yang akan mendampingi kita seumur hidup. Kalau salah pilih, beli kucing dalam karung, cilaka kita. Yang ikut konseling pranikah aja bisa salah. Jangankan gitu, saudara ya. Tahu nggak suami istri yang dijodohkan sama Tuhan sendiri? Ishak sama Ribka. Ya, itu kan keluarga yang Tuhan pertemukan sendiri loh. Tuhan kasih tanda lah apa. Tuhan yang tuntun Ribka ke pangkuan Ishak, dan Ishak sangat mencintai dia, kata Alkitab begitu ya. Tapi tahu nggak keluarganya kayak apa? Ini Tuhan yang pertemukan loh ya. Tuhan kan harusnya sempurna dong. Kalau pertemukan saya dengan orang yang tepat dong, berarti yang kami bayangkan Ishak dan Ribka itu bakal seia sekata, melayani bersama, kerajaan Allah turun ke bumi. Kenyataannya, Ribka mengajarkan anaknya Yakub tipu bapaknya. Ya kan? Bapaknya pilih kasih, lebih memfavoritkan anak sulungnya. Ini keluarga macam apa? Nah, saudara, jadi ini keluarga yang sangat disfungsional, keluarga yang sangat tidak berfungsi baik. Itu keluarga yang dijodohkan oleh Tuhan loh. Gimana kalian yang nggak dijodohkan dalam pengertian Tuhan tuntun, ada orang bawa unta pergi ke Kalam Kudus, lalu siapapun yang nanti memberikan air minum untuk unta-unta saya, dialah jodoh saya. Kan nggak begitu kalian ketemu calon suami atau calon istri kan? Itu aja beresiko loh. Nah, saudara, jadi penting sekali kita belajar jiwa manusia, di mana kebenaran Allah itu hadir di dalamnya. Dalam struktur jiwa itu misalnya bicara soal perkembangan agama, perkembangan jiwa agama dalam diri seseorang. Dia pakai teorinya Fowler ya. Sekarang saya coba share screen ya. Ini saya coba share screen yang kemarin disinggung oleh Pak Yakub ya. Pak Yakub ini kemarin sempat menyinggung soal ini. Teorinya James Fowler ya. Nah, ini ya. Menjadi orang Kristen itu ya ternyata memiliki tahapan perkembangan iman Kristen ya. Bicara soal Pak Cahyo, yang penting kan saya dapat pacar seiman. Seiman, maksudmu seiman tuh gimana gitu. Seiman misalnya nih ya, ada orang-orang yang Kristen nih, tapi masih tahapannya tuh undifferentiated faith. Undifferentiated faith. Iman undifferentiated. Maksudnya apa? Dia orang Kristen yang masih dalam tahapan iman di mana dia itu belum betul-betul siap menampung kebenaran firman Allah, kebenaran teologi dalam dirinya, ya. Meskipun dia sudah rajin ke gereja, dia sudah rajin ikut persekutuan Kamis, dia sudah rajin ikut kebaktian Minggu, tapi sebetulnya orang ini belum betul-betul menyadari dan belum betul-betul mengerti apa sih sebenarnya ia butuhkan dengan datang ke gereja itu, dengan datang dengar firman Tuhan tuh dia belum benar-benar mengerti apa sebetulnya yang dia butuhkan. Ya, pokoknya dia Kristen yang menjalani sebuah selayaknya jadi orang Kristen gitu. Nah, itu iman dalam level undifferentiated faith. Nah, kamu siap menikah dengan orang dalam level iman seperti ini? Ya, siap kamu menikah dengan orang dalam level iman seperti ini. Ya, kalau kamu ketemu orang dengan level iman seperti ini dan orang itu siap bertumbuh, itu oke. Nah, tapi kalau dia dengan kondisinya sudah puas, kan cilaka kita. Apalagi dia laki-laki ya, dia imam di keluarga dan dia sudah cukup puas. Yang penting saya orang Kristen, kamu Kristen, sudahlah, gak usah terlalu fanatik, dia bilang gitu, ya. Gak usah terlalu fanatik, apa sih penginjilan, semua agama sama, semua agama adalah jalan menuju surga. Nah, itu pandangan orang-orang dalam level iman seperti ini. Dia benar-benar nggak tahu kenapa harus jadi Kristen. Apa uniknya iman Kristen? Kamu yakin mau nikah orang kayak gini? Meskipun dia ganteng, kayak artis Korea, duitnya banyak, kamu yakin mau nikah dengan orang kayak begini? Nah, saudara, kemudian level yang lebih tinggi lagi, level intuitive projective faith. Imannya itu iman proyeksi, iman yang sifatnya intuitif. Intuitifnya gini, kalaupun dia ke gereja misalnya ya, kalaupun dia menjadi Kristen, mungkin karena ada hal-hal yang ia sukai. Secara intuisi itu dia menyukai sesuatu dari iman Kristen.
ya. Misalnya dia suka karena di dalam iman Kristen ini orang Kristen senang bernyanyi dan saya suka dengar nyanyian, misalnya begitu, ya. Saya suka agama Kristen karena kumpul tiap minggu dalam suasana yang penuh keramahan, saling menyapa. Saya senang kumpul-kumpul gitu ya. Dan secara intuisi dia suka dalam kehidupan iman Kristen karena iman Kristen itu adalah iman yang dianut keluarganya. Ya, dia terbiasa, secara intuisi dia terbiasa karena dari kecil saya Kristen gitu. Ya, itu iman yang dianut nenek moyang saya, papa saya, kakek saya semua Kristen. Ya, saya Kristen gitu. Jadi imannya itu karena intuisi. Intuisi karena terbiasa dan karena dia suka gitu ya. Ada yang suka karena dari kecil dia suka dia kebaktian di kebaktian yang berbau himne, lagu-lagu himne seperti saya begitu ya. Kan saya waktu kecil gerejanya gereja GKI ya. Lagu-lagu himne. Ketika besar, saya pun suka lagu-lagu himne. Saya suka datang ke gereja yang menampilkan lagu-lagu himne ya. Bukan berarti karena saya mengerti soal kebenaran firman Tuhan dalam lagu itu, tapi karena intuisi saya aja, saya suka dengan gereja-gereja yang memainkan lagu-lagu himne karena saya dibesarkan di gereja yang dulu memainkan lagu himne gitu. Demikian juga yang dulunya kecilnya misalnya suka lagu karismatik. Ya, saya suka nih karena dari kecil saya bertumbuh dalam gereja karismatik, maka saya terbiasa untuk datang di ibadah-ibadah yang lagu-lagunya riang dan saya merasa aneh kalau datang ke kebaktian GKI yang di Jawa misalnya ya, yang ada liturginya secara ketat, kok saya merasa nggak nyaman, saya merasa aneh. Nah, saudara, ini semua hanya karena intuisinya. Nah, tapi orang yang levelnya lebih tinggi lagi, mythical, literal faith. Jadi imannya itu iman yang literal gitu ya. Apa kata firman itu, apa kata firman itu. Meskipun kadang-kadang konteksnya lain yang dibicarakan firman itu, tapi dia terlalu literal, terlalu letterless, terlalu harafiah. Mengartikan firman A, B, C itu terlalu harafiah gitu ya. Dia polos banget ya. Dan dia percaya iman Kristennya itu sifatnya mistis ya. Pokoknya kalau saya berdoa, saya menjadi orang Kristen, berdoa, puasa ya, supaya saya tuh mendapatkan kesembuhan, mujizat, supaya hidup saya diberkati Tuhan, supaya hidup saya lancar-lancar gitu ya. Kadang-kadang memperlakukan Tuhan itu secara transaksional gitu ya, secara transaksional. Misalnya nih ya, aduh, hari ini saya jatuh nih, kesandung, udah kesandung, ketabrak becak lagi, udah ketabrak becak, masuk rumah sakit, perawatnya salah suntik lagi. Kok hari ini saya sial terus ya? Oh, mungkin karena saya tadi lupa saat teduh. Nah, itu mistik gitu. Dia cara pikirnya tuh polos banget, mistik banget. Semua musibah dihubung-hubungkan dengan, oh karena saya kurang saat teduh, oh karena saya itu kurang perpuluhan, oh karena saya ini, kurang itu. Jadi dia cara pikir imannya tuh mythical, ya, mistik, tahyul gitu ya. Nah, Tuhan pun dia perlakukan secara transaksi. Itu banyak di antara orang Kristen sampai detik ini ya. Nah, yang lebih tinggi lagi, orang Kristen yang mencoba untuk mensintesiskan kebenaran. Ya, synthetic conventional faith. Ini yang sempat disinggung Pak Yakub kemarin ya. Di mana dia tuh mulai merelasikan doktrin kebenaran, ya dia mampu ulang, dia mampu hafalkan, dia mampu lafalkan, dia mampu ucapkan semua doktrin-doktrin penting yang diajarkan gerejanya, dia tahu tentang doktrin Tritunggal, dia bisa mengulasnya, dia bahkan bisa menjelaskannya, dia tahu pengakuan iman rasuli, kemampuan teologinya pokoknya cukup lumayan lah, ya. Dia bisa mimpin sekolah minggu, dia bisa jadi guru sekolah minggu, bahkan dia bisa jadi hamba Tuhan, ya. Tapi ini semua hanya manifestasi dari sebuah perasaan memiliki, ya, sebuah perasaan memiliki dengan kelompok tertentu, ya. Aksesori rohani, semua aksesori rohani itu hanyalah sarana untuk membangun identitasnya, ya. Pokoknya ini membangun identitas saya, ya. Saya ingin membangun identitas saya sebagai orang reform, ya. Makanya saya mengidentikan dengan semua yang berbau reform, ya. Dengan semua yang tidak reform saya anti. Demikian juga sebaliknya. Saya mengidentikan diri saya sebagai orang karismatik, begitu ya. Semua yang berbau reform saya anti. Pokoknya berbau Protestan, reform, bagi saya itu nggak benar lah, karena saya orang karismatik misalnya begitu ya. Jadi dia punya landasan imannya itu konvensional sekali. Dia hanya ingin membangun identitas rohaninya sebagai orang dalam kelompok tertentu misalnya ya. Nah, tapi kebenaran Allah itu apakah benar-benar mengubah dia? Belum tentu. Ya, belum tentu. Secara etika itu dia berubah dari dalam. Mungkin hanya dari luar saja. Ya, karena saya orang karismatik ya saya harus begini. Karena saya orang reform ya saya harus begini begitu ya. Itu hanya di permukaan aja, tapi level yang lebih tinggi lagi, level individuatif reflektif, di mana iman itu, kebenaran itu sudah mulai direfleksikan dan terintegrasi dengan dirinya, individunya, sudah terindividuasi ya, sudah
dia refleksikan kebenaran iman itu. Dia sadar bahwa dia orang berdosa, dia sadar dia butuh keselamatan, hanya keselamatan melalui Yesus Kristus saja, dan dia punya komitmen untuk menghidupi firman itu. Kebenaran firman Tuhan itu benar-benar terintegrasi dengan dirinya, dan dia dengan sadar melakukan semua aktivitas ibadahnya, ya, bukan lagi sekedar sebuah kebiasaan konvensional, ya, tapi sebuah hasil refleksi, menyanyi dengan segenap hati, ketika ngobrol sama istri bisa mengungkapkan dengan spontan, Tuhan tuh baik ya, Tuhan tuh luar biasa ya buat keluarga kita ya. Jadi dia bisa merefleksikan ya. Nah, nanti ada level iman yang lebih tinggi lagi ya, level conjunctive faith ya. Ada level universalizing faith. Ini orang-orang seperti Paulus begitu ya. Ini yang sudah benar-benar levelnya nih, benar-benar level di mana iman itu benar-benar bukan lagi aku tapi Kristus dalamku ya. Bukan lagi aku tapi Kristus dalamku. Nah, Saudara, kita semua ini bertumbuh ya. Semuanya bertumbuh. Yang penting pertumbuhannya tuh progresif gitu. Mungkin tidak bisa lurus begini, tapi setidaknya kita ada trennya, meskipun jatuh bangun ya. Jatuh bangun tapi kita trennya tuh naik gitu loh. Ya, trennya naik, bertumbuh. Itu yang penting. Nah, makanya saya, saudara, waktu mau menikah dengan Bu Lili, saya biasa ya, Tuhan, saya pengen menikah, dan kalau boleh saya menetapkan ini deh, menetapkan kriteria begitu ya. Nah, saya waktu mau menikah Bu Lili, saudara, saya menetapkan kriterianya tuh muluk-muluk banget ya. Saya kadang-kadang nggak ngaca juga ya, nggak ngelihat diri saya ya. Saya sampai pendeta saya ngomong gini, Nur Cahyo, kamu tuh nggak ngaca ya, begitu ya, nggak ngaca. Ya maksudnya mending kalau saya ganteng kayak cowok Korea apa begitu ya. Nah, saudara, tapi maksudnya begini, waktu saya menetapkan kriteria untuk pasangan hidup tuh, saya menetapkannya tuh dalam kacamata duniawi sekali ya. Saya pengen yang rambutnya sekian, yang punya keterampilan ini. Saya ingin yang warna kulitnya begini, saya pengen yang sukunya begini, sampai 10 kriteria. Ya, saya nggak usah sebutin ya, nanti kalau ada yang mirip GR lagi ya. Nah, saudara, sampai 10 kriteria. Sampai suatu hari saya konseling sama dosen saya sampai masih ingat namanya Bulani Pranata. Bulani ngomong gini, Nur Cahyo, kamu tuh kalau mau bikin kriteria, cari kriteria itu yang bernilai kekal. Oh iya ya, oke deh Bu, apa ya? Nah, sejak saat itu saya mulai menetapkan 2 kriteria saja. Yang satu, kriteria pertama, dia adalah orang yang seiman. Dan dia itu sama-sama cinta Tuhan, gitu ya. Itu udah pasti lah. Nah, tapi yang kedua, saudara, itu saya bilang begini, Tuhan, walaupun dia seiman ya, saya mau dia orangnya tuh tipe mau dibentuk, yang mau diubah, yang mau dibentuk begitu. Udah 2 itu aja. Yang lain-lain bonus gitu ya. Saya dapat Bu Lili, dan Bu Lili saya tahu orangnya keras sekali ya. Sampai ada orang bilang, Lili, makanya kalau kamu ini orang sulit ya. Terus mamahnya Bu Lili bilang, kalau sampai ada orang sama kamu, berarti orang itu tuh baik banget. Jadi saya dibilang baik nih sama mertua nih ya, calon mertua waktu itu ya. Jadi kalau ada orang yang sampai mau sama Bu Lili, berarti orang itu baik ya. Nah, saudara, jadi akhirnya kami menikah, dan ya Anda tahu sendiri, menikah itu 5 tahun pertama itu ya seperti biasa, percekcokan terjadi, pertengkaran terjadi, itu lebih bisa bahaya lagi gitu kalau nggak ada komunitas yang menjaga. Tapi untung ya, Roh Kudus itu bicara sama saya, bicara sama Bu Lili, kami semua tuh benar-benar akhirnya bertumbuh bersama. Dia bertumbuh, saya bertumbuh gitu. Nah, jadi ketika kalian bicara mencari pacar yang seiman, kalian yakin seiman itu artinya ya yang penting dia Kristen, udah gitu dia nggak mau bertumbuh lagi ya. Yang jadi iman Kristennya pun dia nggak ngerti kenapa jadi Kristen, yang mengatakan udahlah semua agama sama, penginjilan nggak penting, yakin mau nikah kayak orang kayak gitu. Demikian juga yang cowok mau nikah sama cewek yang nggak takut Tuhan meskipun dia Kristen, yang pikirannya orientasinya selalu uang, pikirannya selalu jabatan, yang kayak istri Ayub begitu ya. Ketika sukses abang disayang, ketika kamu terpuruk abang ditendang. Yakin mau nikah kayak gitu meskipun dia pelayanan, meskipun dia organis, tapi waktu kamu susah kayak Ayub kamu ditendang. Nah, karena itu pacaran isi dengan ngobrol. Ya, pacaran ngisi dengan ngobrol, kan jadi orang Kristen tuh nggak gampang. Ya, satu sisi nggak gampang. Karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak kita sadari. Bahkan saya sendiri sadari. Ya, ada hal-hal yang tidak saya sadari. Yang kalau hal-hal itu masih ringan, tidak merusak aspek-aspek hidup, ya
hanya dengan teguran saudara seiman kita bisa tobat, ya. Tapi kalau ada kasus-kasus di mana orang-orang itu dia punya satu dosa tersembunyi yang dia sendiri nggak sadar, kebiasaan-kebiasaan, pola-pola masa lalu yang dia sendiri nggak sadar, dan pola-pola itu melumpuhkan fungsi hidup. Nah, itu perlu dikonseling. Itu perlu cari pertolongan yang ahli, perlu diterapi kadang-kadang. Ya, perlu diterapi. Kalau enggak, kamu akan babak belur terus. Dipukulin sama dia, atau dia mungkin pasif sekali, nggak mau dia cari uang, dia mengandalkan istri, setiap kali berdoa yang berdoa istri, ngambil keputusan pindah rumah, sekolahin anak, istri yang sudah ngambil keputusan. Itu kan nggak berfungsi baik namanya. Nah, karena itu, kalian benar perlu menyadari hidup jadi orang Kristen itu tidak sesimpel yang dipikirkan. Karena kebenaran Allah hadir dalam jiwa manusia dengan struktur jiwa yang bermacam-macam. Itu pentingnya belajar psikologi. Itu pentingnya belajar tentang jiwa manusia. Nah, saudara, satu teori lagi ya. Bicara soal needs, level kebutuhan needs ya. Misalnya begini ya. Kita dari level kebutuhan Abraham Maslow ya, misalnya level kebutuhan Abraham Maslow misalnya nih ya. Terus, saudara, ini contoh-contoh bagaimana integrasi psikologi dan teologi itu dipraktekkan, saudara ya. Nah, misalnya ada orang-orang yang punya kebutuhan dasar tuh fisikal banget ya, fisik banget ya, fisikal. Nah, ada orang-orang yang punya kebutuhan levelnya tuh lebih meningkat, security, rasa aman. Ada orang-orang punya level kebutuhan tuh love and belongingness, cinta dan dimiliki dan memiliki, ya, belongingness, ya. Ini level kebutuhan dasar banget nih. Dan ada orang-orang yang bergerak hidup hanya digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan dasar macam gini. Ini self esteem ya, masih ada self esteem di sini, harga diri. Yakin kamu akan menikahi orang-orang yang hidup geraknya tuh utamanya cuma digerakkan oleh ini. Tapi ada kebutuhan yang lebih tinggi, misalnya estetik, ya. Estetik atau self-actualization, aktualisasi diri. Nah, saudara, jadi ini adalah level-level pertumbuhan need. Ya, ada orang yang kebutuhan need-nya tuh fisik banget, rasa aman, ya. Kalau pilih jodoh, dia akan pilih jodoh yang meskipun jelek, secara fisik jelek, tapi dompetnya itu aman 7 turunan. Nah, security, dia punya rasa aman nih. Nah, itu kadang-kadang mempengaruhi cara orang memilih pasangan hidup. Ada juga orang memilih pasangan hidup tuh karena dipengaruhi love and belongingness. Misalnya begini ya, orang itu punya kebutuhan, dia nggak apa-apa lah, ceweknya jelek, nggak apa-apa lah, dia bukan anak orang kaya gitu ya, tapi dia itu penyayang banget. Nah, dia penyayang banget gitu ya. Nah, yakin kamu mau mempertimbangkan menikah hanya karena kebutuhanmu ini, ya. Sampai ada ungkapan orang tua ya, makan tuh cinta, ya. Kamu punya kebutuhan love and belongingness, rasa disayangi, tapi kamu buta dengan ini, ya. Kamu buta dengan orangnya ternyata tidak bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman secara ekonomi. Kamu buta, udahlah, nanti kan dia bisa berubah sendiri. Siapa bilang dia bisa berubah? Kalau dia serius sama kamu, dia harus berubah sekarang, gitu ya. Dan dia orang ngetipe nggak suka merawat diri. Yakin kamu mau menikah dengan orang yang nggak suka merawat diri hanya demi memenuhi kebutuhanmu disayang, ya. Haus kacang cacang, ya, haus kacang cacang. Nah, saudara, ada orang yang mungkin karena dia punya kebutuhan self esteem, maka dia memilih pasangan hidup dengan pertimbangan yang bisa membangkitkan harga dirinya. Wah, aku harus menikahi cewek pinter, supaya apa? Supaya harga diriku naik, gitu ya. Karena dia orang yang minder sekali. Nah, tapi ada orang-orang yang mungkin punya level kebutuhan estetik, keindahan, ya. Bagi dia nggak penting wajah cakep, nggak penting orang kaya, nggak penting dia itu penyayang romantis atau nggak penting dia itu pinter apa enggak. Tapi secara estetik, kalau aku nikah sama dia, ya, aku bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi, kehidupan Kristen yang indah, kehidupan Kristen yang saling melayani. Nah, itu udah lebih tinggi lagi tuh, ya. Ada orang yang punya kebutuhan tuh self actualization, aktualisasi diri, menghadirkan kebaikan dan aktualisasi diri, ya, sehingga orang itu sangat rindu agar kebenaran-kebenaran agamawi misalnya ya teraplikasi dalam hidup ini. Nah, akhirnya dia memilih jodoh pun nggak sembarangan. Dia pilih jodoh benar-benar sesuai firman Tuhan misalnya ya. Nah, saudara, ini teori-teori yang bersifat umum, tapi ini bisa jadi cara untuk kita membaca pribadi seseorang, ya. Atau belajar untuk mengenal pribadi kita sendiri dan kelemahan kita sendiri. Intinya apa? Intinya poin saya begini. Intinya,
menjalani kehidupan orang Kristen itu tidak semudah yang dipikir, ya, tidak semudah yang dipikir. Semua keputusan yang kita ambil, saudara, itu dipengaruhi oleh gerak jiwa kita, oleh gerak jiwa. Jodoh mana yang kau pilih, bagaimana kamu berelasi dengan orang, pekerjaan apa yang kamu pilih, cita-cita apa yang kamu kejar, itu semua tuh karena pengaruh jiwa kamu gitu. Latar belakang kamu dibesarkan, latar belakang kamu dididik, pendidikan, latar belakang lingkungan, pengaruh firman Tuhan dalam diri kamu, pengaruh kehidupan agama di masa lalu, pengaruh nilai-nilai yang ditanamkan orang tua, itu semua pengaruh semua, ya, membentuk siapa diri kamu hari ini. Nah, karena itu, saudara, Pak Yakub cuma ingin mengajarkan, bicara soal iman itu bukan iman dalam pengertian teoritis, sola fide, dibenarkan hanya melalui iman, ya, tapi bagaimana kebenaran iman itu benar-benar terintegrasi dalam diri, membuat kita dengan iman tuh melihat apa sih titik-titik kelemahan kita, apa sih bolong-bolong dalam diri kita, apa sih titik-titik kekosongan dalam diri kita yang membuat kita tuh bertingkah laku seperti ini. Apa sih yang membuat firman Tuhan tertentu tuh menjadi sulit buat saya? Kenapa saya sulit sekali untuk menaati firman Tuhan, misalnya ya, jangan berzina, atau misalnya jangan menuruti hawa nafsu. Kenapa saya sulit sekali menaati firman Tuhan itu? Atau misalnya ada firman Tuhan mengatakan hormati orang tuamu. Kenapa saya sulit sekali hormati orang tua? Nah, disitulah iman yang aktif itu diperlukan. Itu yang menjadi poinnya Pak Yakub. Bagaimana iman itu menempatkan kebenaran Allah itu berurusan dengan titik kelemahan kita, titik gelap kita. Ya. Nah, saudara, dan kemudian Pak Yakub itu menyimpulkan dalam satu kesimpulan, ya. Ya, semoga ini mewakili, ya, saya sendiri harus belajar banyak, ya. Nah, ini terakhir, ini slide terakhir saya. Slide terakhir saya gini, ya. Akhirnya Pak Yakub tuh mengajarkan begini, ya. Sulitkah menjadi orang Kristen? Sulitkah menjadi anak muda Kristen? Jawabannya ya dan tidak. Ya. Sulitkah menjadi orang Kristen? Ya, sulit. Kalau apa? Kalau kita tidak abide in Him. Kalau kita tidak menjadi manusia rohani, ya, kita akan sulit menjalani hidup menjadi orang Kristen selama kita tidak terikat, tertanam di dalam Dia sebagai pokok anggur. Yohanes pasal 15. Yohanes 15 mengatakan kamu harus menjadi carang-carang yang menempel pada pokok anggur. Kalau kamu tidak menempel, kamu tidak mendapatkan sari-sari makanan dari pokok anggur, kekuatan rohani dari pokok anggur, akan sulit menjadi orang Kristen. Ya. Sulit untuk mengalahkan dosa, maksudnya, ya. Sulit untuk menjadi manusia yang diperkenan Tuhan. Karena apa? Karena kamu tidak menempel, ya. Karena itu perlu menempel dalam Dia, ya. Perlu menjadi manusia rohani, perlu dilahirkan kembali. Dan orang yang dilahirkan kembali meresponnya dengan bertobat dan beriman. Jadi lahir kembali itu karya Allah, bertobat dan beriman itu karya tanggung jawab manusia untuk merespon, ya. Harus melekat sama Dia. Nah, dan sulitkah menjadi orang Kristen? Jawabannya tidak. Karena bagi kita yang sudah melekat pada Dia, ada Roma 8 ayat 3. Apa itu Roma 8 ayat 3 dan 4 sebenarnya, ya? Roma 8 ayat 3 dan 4. Saya bacakan buat kita semua. Roma 8 ayat 3 dan 4. Roma 8 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi maksudnya firman Tuhan ini mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya sendiri untuk apa? Memenuhi apa yang tidak bisa kita penuhi, melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, ya, yang dituntut oleh Taurat itu, dan terhadap Yesus yang telah melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna ini, hukum Allah dengan sempurna ini, kepada Dia, ya, hukuman dosa itu dijatuhkan, padahal Dia nggak berdosa, ya, kita yang berdosa, tapi Yesus menggantikan kita. Ya, menanggung hukuman yang harusnya kita tanggung, dan Dia telah melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, yaitu kebenaran Allah. Maka kita diminta untuk melekat pada Dia, karena Kristuslah yang sudah melakukan segala kebenaran Allah itu bagi kita. Kristuslah yang sudah melakukannya bagi kita. Kristus yang sudah memenuhi hukum Taurat itu bagi kita. Kristus yang
sudah menjadi kebenaran kita. Karena itu Pak Yakub mengingatkan, kamu ingin menjadi orang Kristen, ya, melekat pada Dia. Biarkan kebenarannya itu yang membenarkan kita. Biarkan kebenarannya itu yang melingkupi kita. Biarkan kebenarannya itu yang membungkus kita. Maka Matius 11 ayat 28 sampai 30, pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu ringan adanya. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kepada kita kuk yang tidak mampu kita pikul, karena Dia sendiri telah memikul apa yang tidak sanggup kita pikul, yaitu kebenaran Allah, hukum Allah, Taurat Tuhan. Dia yang telah melakukan semuanya bagi kita. Nah, tinggal kita melekat pada Dia, supaya kebenaran Allah itu, kebenaran Kristus itu menempel pada kita, menjadi bagian kita. Saudara ngerti ya? Jadi kan kita disuruh untuk jujur, benar, adil, suci. Kan kita nggak mampu melakukan itu semua, tapi Kristus yang melakukan itu semua. Kristus adalah orang yang benar, suci, adil. Nah, Dia yang melakukan kebenaran itu gitu loh. Nah, tugas kita sekarang adalah melekat pada Dia, supaya kebenarannya itu menjadi bagian kita juga. Nah, karena itu sebenarnya kita ini yang percaya kepada Yesus, yang percaya bahwa Dia sudah mati menggantikan kita, menebus dosa kita, membenarkan kita oleh iman kita kepadanya. Bagi kita sudah percaya Yesus, sebenarnya sekarang menjadi Kristen itu ringan. Ringan dalam pengertian kita bisa menjalani hidup yang diperkenan oleh Allah. Kita punya potensi untuk hidup yang diperkenan oleh Allah. Tinggal masalahnya kita mau taat apa enggak. Karena kemenangan itu Dia sudah menangkan. Ya, kemenangan itu Dia sudah raih di kayu salib. Tinggal kita menjalani aja hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan itu. Nah, sasarannya apa? Tujuan akhirnya apa, saudara? Tujuan akhir dari semua pertumbuhan rohani kita, tujuan dari kita melekat pada Kristus, tujuan untuk kita itu hidup menempel pada Dia adalah supaya kita mencapai sebuah kehidupan yang ya menjadi semakin serupa dengan Dia. Nah, misalnya ya, saudara ya, kalau kita baca Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu yang dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ada sasaran akhir bahwa kita itu dimuliakan pada akhirnya. Nah, tapi di ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Jadi kita punya tujuan akhir pertumbuhan rohani kita untuk menempel pada Dia itu ya, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus dan akhirnya dimuliakan. Ya, ayat 29 dan 30 dari Roma 8. Menjadi serupa dengan Kristus dan akhirnya dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itu tujuan akhir kita. Karena itu marilah kita bertumbuh bersama-sama, saudara ya. Bertumbuh dalam perjalanan yang progresif. Namanya kalau dalam teologi ini progressive sanctification. Ya. Ini doktrin keselamatan nih. Progressive sanctification. Ya, jadi jalannya nggak mulus begini, ya, nggak mulus, tapi mungkin kita jatuh bangun ya. Tapi jatuh bangunnya tuh trennya naik gitu, naik terus, naik terus, naik terus. Ada progresif, penyucian progresif, progressive sanctification. Nah, ini sasaran kita agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29, dan kita dimuliakan bersama-sama Kristus. Roma 8 ayat 30. Ya, ini sasaran kita, menjadi serupa dengan Kristus dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Abide in Him, menempel pada Dia. Percaya bahwa Kristus telah melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Karena itu nempellah sama Dia. Ya, Yesus telah memikul dosa kita, ya, menanggung hukuman yang tidak bisa kita tanggung. Karena itu menempellah pada Dia. Dia sudah tanggung loh, menempellah pada Dia. Nah, saudara, inilah inti iman Kristen. Sulitkah menjadi anak muda Kristen? Ya, sulit. Kalau kita tidak menempel pada Dia, kita akan sulit untuk menjadi orang yang diperkenan Allah. Kita akan sulit bertumbuh secara rohani. Sulitkah menjadi anak muda Kristen? Tidak. Ya, karena ketika kita menempel pada Dia, kita sadar Kristuslah yang telah melakukan semuanya bagi saya. Sehingga beban yang sekarang saya miliki itu beban yang ringan, kuknya ringan. Karena kemenangan itu sudah Kristus raih, kita hanya menjalani saja kemenangan itu. Kita lah umat pemenang, kita umat pemuji, karena Kristus sudah menang. Ya, memberikan kemenangannya, tinggal kita hidupi aja kemenangan itu. Nah, saudara, ini poin-poin yang bisa saya sharingkan. Ini saya sekedar kayak nostalgia lagi apa yang saya pelajari waktu kuliah dulu, dan sebenarnya
Ya saya rindu sekali sih saya bisa membagikan hal-hal seperti ini, karena kadang-kadang pengen bagiin tapi topiknya nggak ada yang pas begitu ya. Jadi nah ini pas kebetulan pengurus minta saya mengulas apa yang Pak Yakub sampaikan kemarin. Ulasan saya agak beda dikit dengan Pak Yakub karena saya mengintegrasikan dengan buku-buku dan apa yang saya pernah pelajari di kuliah dulu ya. Nah, teman-teman selamat bertumbuh ya, dan selalu berurusan dengan Tuhan, ya, melekat pada Tuhan, menempel pada Tuhan Yesus, dan pegang Dia karena Dia yang telah melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Ya, kemenangan itu sudah Dia raih bagi kita. Jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus lah, intinya gitu ya. Jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus, dari tubuhnya. Nah, tubuhnya itu siapa? Gerejanya, komunitasnya, orang percaya itu tubuh Kristus. Jadi jangan jauh-jauh dari kepalanya, jangan jauh-jauh dari tubuhnya. Pokoknya jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus, itu intinya. Kalau kamu mengatakan, yang penting aku dekat dengan Tuhan, gak perlu ke gereja, yang penting aku ibadah di rumah, saat teduh di rumah, gak perlu kebaktian. Itu namanya kamu berusaha dekat dengan kepalanya, tapi tidak dekat dengan tubuhnya. Itu sama aja bohong. Kalau kamu mengaku pengen dekat dengan Kristus, dekat dengan kepalanya, pasti dekat dengan tubuhnya. Dengan gerejanya, komunitasnya, orang percaya. Rajin persekutuan, rajin ibadah, rajin melayani, tapi itu semua jangan hanya menjadi fenomena, karena yang penting adalah melekat pada Kristus itu.